Selanjutnya untuk perbedaan dan persamaan tata ruang kota dengan desa. Nah, di sini untuk persamaan ya nak ya, untuk persamaan desa dengan kotanya ya nak ya, dia tidak dikhususkan kepada tata ruangnya ya, hanya persamaannya dalam hak dan kewajiban, yaitu sama-sama mendapat hak yang sama sebagai warga negara. Yang kedua, sama-sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi, baik itu masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, sama-sama wajib membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itulah persamaan desa dengan kota. Nah, selanjutnya perbedaan ya, tata ruang kota dengan desa. Nah, dilihat dari yang pertama mata pencarian ya nak ya. Nah, kalau di kota itu sifat mata pencariannya heterogen ya, dan non agraris ya. Non agraris itu di luar pertanian, heterogen itu berjenis-jenis. Nah, kalau di desa itu sifat mata pencariannya itu agraris dan homogen. Ya, homogen maksudnya satu jenis ya nak ya. Nah, selanjutnya untuk lingkungan pekerjaan, kalau di kota lingkungan pekerjaannya itu di ruangan tertutup, misalnya di dalam gedung atau kantor. Nah, kalau di desa itu di lapangan terbuka, misalnya di daerah perkebunan, daerah pertanian dan sebagainya. Nah, untuk musim ini dihubungkan kepada mata pencarian atau pekerjaan. Kalau di kota itu mata pencarian atau pekerjaannya kan di luar non agraris dan sifatnya pun bermacam-macam. Jadi untuk musim tidak begitu penting atau tidak begitu menentukan. Nah, kalau di desa itu ya, karena mata pencariannya itu bersifat agraris atau berhubungan dengan pertanian ya, maka musim atau cuaca itu sangat menentukan atau sangat penting ya nak ya. Nah, selanjutnya untuk keahlian ya, kita ketahui kalau keahlian ini berarti berhubungan itu dengan kualitas, berarti berhubungan dengan pendidikan ya nak ya. Nah, jadi kalau di kota itu keahlian masyarakatnya atau penduduknya itu lebih banyak ya nak ya, lebih bervariasi dan sifatnya spesialisasi atau khusus ya nak ya. Nah, selanjutnya kalau di desa itu keahliannya umum dan sifatnya terbatas. Nah, selanjutnya untuk rumah atau keadaan tempat tinggal, kalau di kota itu tempat tinggalnya pada umumnya bangunannya itu permanen ya nak ya, dan pada umumnya tempat tinggal atau rumah itu berjauhan dari tempat bekerja. Nah, kalau di desa itu rumah atau tempat tinggal bangunannya itu sederhana ya, kalaupun ada yang lebih baik lagi yaitu masih semi permanen, maksudnya di bawahnya menggunakan batu atau tembok, sementara di atasnya menggunakan papan, kayu atau dinding yang terbuat dari bambu ya nak ya. Nah, selanjutnya kepadatan penduduk. Kalau di kota itu penduduknya lebih padat, kalau di desa lebih jarang atau lebih sedikit. Frekuensi kontak sosial. Kalau di kota itu lebih besar ya nak ya, karena kota itu daerahnya sangat luas dan besar. Kota itu sebagai pusat keramaian, pusatnya perdagangan atau pasar dan pemusatan penduduk ya. Nah, kalau di desa frekuensi kontak sosialnya lebih kecil ya, karena desa itu merupakan daerah yang tidak begitu luas dan penduduknya juga jumlahnya sedikit ya, tidak padat seperti di kota dan jauh dari keramaian ya nak ya. Jadi frekuensi kontak sosialnya lebih kecil. Nah, untuk stratifikasi sosial ya,
Nah, kita ambil dulu pengertian stratifikasi sosial itu, yaitu perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat dalam berbagai lapisan tertentu. Ya, jadi kalau stratifikasi sosial di kota itu lebih banyak dan lebih kompleks, ya, karena terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, ya, mulai dari lapisan masyarakat dari jenis pekerjaan, pendidikan, ya, dan sebagainya. Nah, begitu juga untuk di desa, untuk stratifikasi sosial itu lebih sederhana dan lebih sedikit. Nah, selanjutnya untuk lembaga sosial, ya, kita ketahui lembaga sosial di desa itu lebih terbatas atau sederhana, ya, sedangkan di kota itu, ya, lembaga sosial itu lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, selanjutnya untuk kontrol sosialnya ini diatur oleh adat istiadat, sedangkan di kota itu diatur oleh hukum dan peraturan-peraturan tertulis, ya nak ya. Nah, selanjutnya sifat kelompok, ya, kalau di kota itu sifatnya individualis atau sifatnya mementingkan diri sendiri, ya, atau tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau di desa itu sifatnya gotong royong atau saling membantu. Nah, selanjutnya untuk status sosial. Nah, di sini kalau di desa itu status sosialnya stabil atau tetap. Nah, kalau di kota itu status sosialnya tidak stabil, ya. Di mana status sosial itu adalah posisi seseorang dalam kelompok. Berarti kalau di kota itu posisinya tidak, status sosialnya tidak stabil itu, ya, tergantung kepada biasanya tergantung pada jabatan atau pekerjaan seseorang atau pangkat seseorang atau pengaruh seseorang dalam kelompok, ya, sehingga status sosialnya tidak stabil. Nah, selanjutnya untuk mobilitas, ya, mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk ini hampir sama itu dengan frekuensi kontak sosial. Nah, jadi untuk mobilitas penduduk di desa itu rendah, ya, karena tadi desa itu, ya, memiliki luas yang tidak begitu luas dan penduduknya tidak begitu padat serta jauh dari keramaian, sehingga mobilitas penduduknya sangat rendah. Dan selanjutnya kalau di kota itu mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk itu sangat tinggi karena kota merupakan daerah yang luas, ya, penduduknya padat, ya, sarana dan prasarana transportasi lengkap sehingga memudahkan untuk bermobilitas atau bergerak, ya, dan kota itu merupakan pusat keramaian, ya, tempat hiburan, ya, pusat perdagangan dan pasar, sehingga penduduk dengan mudahnya untuk melakukan kegiatan atau bermobilitas atau bergerak, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya nak ya. Nah, jadi itulah perbedaan antara tata ruang desa dengan kota. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengerti, ya nak ya. Oke nak, sekian penjelasan ibu untuk materi kita yang kedua ini. Terima kasih.